Banyak cara yang bisa dilakukan di saat pandemi belum kunjung berakhir. Banyak pekerjaan yang harus mereka ambil guna untuk bertahan hidup. Hari ini, Yogyakarta, banyak sekali tren badut boneka yang marak di lampu merah di sebagian titik di kota Yogyakarta. Kita akan menelusuri seperti apa pekerjaan mereka, bagaimana penghasilan mereka di saat pandemi, dan sisi lain kehidupan mereka. Bersama saya Rizal Gamski, ini dia Paradoks Dokumenter. Nama saya Iqbal Al-Alim, tinggal di Aceh. Nama saya Muhammad Dita, kota lahir Malang. Awal mula itu dari Medan. Di Medan saya udah 4 bulanan. 4 bulanan tuh kayak ya masih ngamen terus kayak ya banyak dipalak-palain, jadi kan saya pindah dari Medan tuh masih pulang ke Aceh dulu beberapa 1 bulanan, terus naik truk pindah-pindah ke ini Bali, Jakarta. Nah, terakhir dari Jakarta ke sini itu numpang truk. Jadi sambil ngamen, jalan ke sini numpang-numpang. Saya itu awalnya main, terus ada temen ngajak kerja gitu. Awalnya ya saya sih malu-malu Mas awalnya. Terus lama-kelamaan lihat kerjaannya juga bisa disambi, sama penghasilannya juga ya lumayan lah. Kalau buat makan tuh lumayan. Ya udah, jadinya saya ikutan gitu, tertarik gitulah Mas. Tertarik sama pekerjaannya, ya saya ikut-ikut aja. Ya soalnya sih pekerjaan itu bisa buat sambilan. Jadi pekerjaan ini tuh kalau berangkat juga nggak harus jam segitu, pulang juga nggak harus ditentuin jamnya. Jadi kan bisa saya sambil sama sekolah gitu. Kemarin dari Jakarta ke sini tuh bapaknya pertama dia mau ini kayak mau bohong, mau cuma deket di sini. Nah, rupanya mau ke Jogja. Nah, terus kan saya minta toh, saya kasih duit adanya cuma 35.000 itu. Pak, ini ada duitnya cuma segini, saya numpang sampai ini Jogja. Nah, terakhirnya bapaknya mau, udah sampai sini. Ya uangnya udah mau saya kasih, bapaknya nolak. Nah, bapaknya nolak, malah bapaknya yang ngasih. Dikasih? Ya malah bapaknya yang ngasih duit, sayanya udah nolak, tetap dikasih. Kan saya kan ya kayak hobi denger musik, kan suka-suka joget gitu. Ya senangnya di situ. Kalau susahnya pas lagi ada masalah gitu di jalan, kayak diusir sama pengamen lainnya gitu. Kok bisa diusir? Soalnya kenapa? Dulu-duluan? Ya jadi cepet-cepetan gitu. Nah jadi misalnya kalau saya yang pertama main udah cepet, jadi diusir gitu loh. Ya kan sayanya kan nggak terima gitu. Nah soalnya kan udah kan yang datang duluan tuh saya. Nah, mau diusir. Saya pernah di ini daerah sini dipukul sama kencrung, sama gitar itu. Nah itu di sini. Iya di sini. Waktu sore itu sama pemain gitar musik gitu Mas. Terus saya bilang, Mas mau turun di sini. Masnya bilang iya. Terus saya bilang tunggu sebentar ya Mas.
saya 1 jam lagi, terus dia iya, ya udah saya 1 jam pindah, habis 1 jam pindah dari situ, pindah ke tempat lain. Juga kan lampu merah itu kan bukan milik kita toh Mas, jadi ya gantian lah istilahnya. Bener-bener sampai jadi masalah itu pernah sesama badut. Waktu itu aku baru aja main di situ di Bangjo itu, di lampu merah itu toh Mas, terus ada yang datang ibu-ibu pakai badut langsung ngusir. Ya otomatis kan kalau kita kan langsung diusir gitu kan marah toh Mas, sampai ke bosnya juga. Akhirnya ya temen dibantu sama temen Yohan, temen-temen ya datang, pada datang ya pas-pas lewat itu temen saya lewat ngelihat saya di situ manggil yang lain, nah, datang ketangkep itunya ya kalau nggak salah di sini ya ketangkepnya pas-pasan. Jadi duitnya kan duitnya temen-temen di sini pada hilang semua, depannya diambilin sama pengamennya itu. Nah, ya. Itu sehari ya tergantung Mas. Kalau rame atau sepinya. Tadi kalau sepi ya saya biasanya dapat kita 85, 90. Paling banyaknya cuma 150 itu. Iya, 150, yang 50 untuk nyetor badut, yang 100-nya ya untuk sehari-hari untuk makan, jajan, rokok gitu. Sehari paling rame itu 100. Sepinya paling enggak ya, paling sepi itu 25 bisa, 50 bisa. Tapi rata-rata Rata-rata sih sekitar 70. itu udah bersih ya? Udah bersih Mas. Udah sewa? Udah. Keluarga tahu nggak kalau kamu ya di Jogja? Kalau keluarga nggak tahu. Iya. Sering komunikasi? Ya kalau komunikasi tuh jarang, tapi kalau lagi ini sana yang nelpon, ngajak VC gitu. Sekarang ditanya apa sih? Ditanya tuh kerja, kamu di mana kerja? Setiap aku mau di VC sama sana tuh sayanya masuk ke kamar mandi. Ya VC-nya di kamar mandi. Nah, lagi di mana di kamar mandi biar cepet kelarnya. Gitu. Tanyain aneh-aneh. Iya. Kerjanya apa? Kalau aku bilang sama orang tua kerjanya di bengkel ngomongnya. Tapi kan malu kalau mau bilang ngamen. Ya sebenarnya sih ya sedih sih Mas. Tapi kan ini juga keinginanku sendiri. Soalnya kan ya keluarga juga kan ya butuh uang teman pandemi. Posisi juga kayak gini pandemi. Cari uang susah. Ya buat bantu-bantu lah Mas. Sebenarnya aku cuman batin sih Mas. Ternyata begini cari uang sendiri tuh. Ternyata susah payahnya orang tua aku cari uang tuh begini. Dari pengguna jalan atau dikatain apa waktu nari? Ya ada sih, ya dikatain jogetnya jelek, gini gitu. Jogetnya jelek, mending nggak usah badut kalau jogetnya kayak gitu. Terus ya pernah juga gara-gara ini ditabrak. Ditabrak sama motor. Itu pertama kan udah lagi mintain duit, putar balik. Jadi saya lewatnya kan dari jalan. Terus ya ada pengguna jalannya nabrak dari belakang, nyenggol sini, terus lari. Iya, jatuh. Kan ya lari sih. Ya masnya itu lari. Jadi kan nggak sempet mau manggil atau apa. Kan biasanya kan kalau di lampu merah itu kan ada yang belok kiri nggak jalan terus. Juga ada yang belok kiri jalan terus. Nah, sedangkan yang belok kiri nggak jalan terus itu
seringnya ada orang yang terobos. Kadang kan kita kan mau turun, dia lewat posisi banter kok. Nah ya istilahnya kenceng lah. Nah kan juga ada yang sering ketabrak juga, sering ada nggak sengaja ketabrak gitu ada. Kalau saya tuh seharusnya datangnya tuh jam 10. Nah, jadi saya kan tergantung apa namanya. Kalau bangunnya ya jam 11 kayak jam 1, nah di situ main. Soalnya kan di sini ya sekarang sip-sipan. Nah, misalnya jatahnya yang tadi tuh itu pagi, ini siang, akunya sore jam 3 sampai malam. Itu terkadang kalau malam bisa sampai jam 12 malam masih main. Kalau belum dapat Masih ramai jalanan. ya udah sepi, tapi ya terpaksa kan baru semisalnya kan kalau sepinya, kalau lagi sepi baru dapat setoran toh. Nah, belum untuk uang makannya. Setoran itu satu harinya sewanya 50, kostum, speaker sama atensi. Ya kalau itu jam-jamnya itu terserah sih mas, terserah kalau sekuatnya lah, sekuatnya 1 jam. Kalau kuat 2 jam ya 2 jam, cuman 1 jam ya mainnya cuma 1 jam. Jadi setoran dari apa, jadi kalau hari ini nggak dapat setoran, jadi besok aja nggak apa-apa, di double gitu. Kalau besoknya ya belum ada, nggak masalah. Berarti bisa dicicil lah ya? Iya. Bayar. Awalnya aku Lah, bisa kenal sampai ke Badut ini, Ya dari jalan. jalan diajak. Nah, ya nggak, kan pertama tuh masih zamannya pertama ngamen, terus ketemu kayak badut-badut. Nah, ketemu sama mas-mas, ketemu sayanya nanya-nanya, nah, apa badutnya masih ada atau nyewanya di mana gitu. Nah, ya masnya ini nganterin ke bosnya. Nah, terus ngobrol sama bosnya, dijelasin mainnya gimana gini. Kalau perjanjian itu nggak ada, terserah. Kalau akunya mau main lagi ya silakan. Kalau mau berhenti dari badut ya nggak apa-apa. Kalau adik-adik sih kan juga masih kecil-kecil toh mas, juga belum tahu tuh. Ya kalau kadang sih juga kalau tak tinggal kerja gitu suka nangis, mau ikut gitu. Kadang kalau lihat di lampu merah gitu suka manggil-manggil gitu. Tahu itu kalau manggil pas lewat itu manggil kakaknya itu tahu. Tahu mas. Terus jadi kan Ya seneng kah apa sedih gitu? ya seneng mas. Kalau kayak gitu ya juga seneng mas. Dalam batin tuh, oh ternyata adikku tahu kalau aku kerja kayak gini gitu. Dan adikku juga istilahnya nggak malu lah mas punya kakak yang kerjanya cuma kayak gini gitu. Pengen nggak sih mas sekolah lagi? Ya Kapan ada pengen sekolah lagi sih? sebenarnya ya kepengen ya, tapi kan soal biaya itu. Berhenti sekolah kapan? Ya itu dulu kalau berhenti sekolah soal ini keluarga. Tapi kalau sayanya kalau udah kayak gitu, ibu sama papa udah pisah, kan jadi prioritasnya jadi beda. Nah, jadi kan papa kan udah dapat ibu yang ini, yang apa, ibu tiri. Jadi kan kayak aturan ini semua jadi ganti. Jadi kan sayanya kurang ini seneng. Nah, jadi ya memilih sendiri aja. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang apa. Saya hidup sendiri. Iya, usaha seneng sendiri. Kalau yang ada yang bantu alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah gitu. Kalau sebenarnya itu sama keluarga itu nggak boleh mas sebenarnya kerja. Sebenarnya aku itu nggak boleh, tapi
aku sendiri yang maksain buat kerja. Soalnya kan aku juga memahami posisi keluarga toh Mas. Posisi juga pandemi seperti ini kan susah cari uang. Ya hitung-hitung buat bantu-bantu lah, buat bantu-bantu keluarga. Ngeringan beban keluarga. Gimana ya? Kalau keinginan kerja di tempat lain tuh ada. Tapi kan juga ijazah kan aku cuma ijazah SD Mas sekarang. Ijazah kan cuma ijazah SD, sedangkan kan kerja kan ijazah kan minimal SMA, SMK gitu. Ya jadi ya udah ini ya, bisanya ini ya udah ini yang tak lakuin. Sebisa mungkin lah Mas. Ngelakuin yang sebisa mungkin. Tapi orang tua juga support. Ya kalau orang tua juga nyuruhnya kamu boleh kerja, tapi juga jangan lupa sama sekolahan, sama sekolah sama belajarmu. Belajar sampai tinggi, sampai setinggi mungkin lah. Biar besok kalau mau cari kerja biar mudah. Pengennya ya cari kerjaan yang lain. Nah, tapi ya kan sekarang musim Covid, nah, susah nyari kerja. Di mana-mana kan udah pada yang karyawan aja udah pada dipulangin semua. Nah, ya itu makanya bingung. Ya sementara ya ini dulu, badut dulu. Udah lama ya di jalan ya? Ya alhamdulillah ya udah sih. Kenal teman-teman di jalan semua. Iya, udah kenal lumayan. Sebenarnya soal badut kan kebanyakan bilang katanya badut itu ngemis. Nah, sebenarnya kan enggak. Ya semisal kalau badut ini ya kayak ya ngedance. Nah, jadi ngejual tarian kayak musik. Kebanyakan kan bilang ngemis. Bukan berarti tangan di bawah itu gimana ya, badut kan ya dikiranya orang kan yang ngemis gitu loh. Nah, jadi kan sebenarnya kan enggak gitu. Nah, enggak ngemis, cuma ngejual tarian kayak apa gitu. Ya harapan saya ya sayanya minta tolong ya jangan terlalu kayak menghina prioritasnya badut gitu. Nah, ya masyarakat kan kalau semisalnya anaknya ulang tahun pasti kan ada juga badut. Kan ada juga badut yang dipesan untuk hiburan biar seneng, yang diundang-undang biar seneng. Masa ya anaknya ulang tahun nggak pakai badut, masa ya mau gimana coba? Kan nggak seru gitu. Nah, kan badut itu kan ya kayak bisa sulap, bisa joget. Pernah ada di daerah Gunung Kidul. Nah, itu dia datang ke sini nanya-nanya mau mesen badut. Ya alhamdulillah ya saya terima. Nah, saya terima terus besoknya itu sama temen pergi ke sana sama temen jam 4 sore. Jadi itu dari sini ya paling cuma nyariin setoran badut doang. Nah, jadi habis dari sini langsung ke sana. Nah, ke sana paling ya selesai pulangnya ya malam jam 8-an, terus ke sini lagi main lagi. Ya kami dari prioritasnya badut tahu kalau badut itu nggak boleh di jalanan. Nah, tapi ya kan kalau kami nggak badut, kami mau nyari uang gimana? Mau makan sehari-hari itu buat apa? Ya saya ya tahu memang tugasnya itu mengamankan jalan. Nah, ya kan tidak seharusnya yang badut ini harus diusir tiap hari. Kalau kami ditangkap, dimasukin ke penjara, nah di situ kami mau makan apa? Nah, setidaknya kan ya dilonggarin dikit gitu atau gimana. Kalau gitu terus kan ya gimana ya? Nggak adil gitu. Nah, masa ya yang lain bisa buka ini, masa yang di jalanan nggak bisa nyari uang untuk makan. Nah,
Kebanyakan sih ya selama pandemi ini diusir terus. Pernah saya. Ya ini kepala diambil. Terus masih dikasih peringatan. Belum di ini. Masih diperingati, besoknya disuruh ke kantor ngambil ininya sama tanda tangan kayak janji biar nggak badut lagi di jalan. Kalau ke angkot gitu, nanti tinggal kita, kalau saya sih Mas tinggal kabarin juragannya, nanti diurus sama juragannya. Kepalanya ini kan sempat disita toh Mas. Terus yang ngurusin ya juga juragannya. Jadi saya cuma terima beres aja gitu Mas. Ya sayanya pun mau nanya sih. Kalau saya nggak badut, bapaknya mau ngasih saya uang kok untuk saya makan sehari-hari. Tapi sayanya nggak berani bilang. Takutnya malah di apa?